Saudara, program catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Lansia mengalami banyak perubahan fisik yang dialami hampir semua orang. Contohnya, tidak lagi mampu berjalan cepat, penglihatan dan pendengaran memburuk, lebih mudah sakit, dan sebagainya. Mengapa hal ini terjadi dan bagaimana cara menolong mereka? Keke, wanita 79 tahun, tinggal bersama keluarganya. Dia tinggal satu rumah dengan putrinya dan menantunya. Putrinya sendiri berusia 52 tahun dan punya seorang putri dan seorang putra yang sudah dewasa. Suami Keke meninggal 7 tahun lalu akibat serangan stroke. Kondisi kesehatan Keke sendiri cukup baik, meskipun dia dan putrinya sering berbicara tentang bagaimana belakangan ini dia lebih mudah lelah ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak teman seusianya sudah meninggal, dan dia juga sudah tidak kuat lagi untuk beraktivitas di luar dan bertemu orang lain. Putrinya berpikir bahwa inilah kemungkinan mengapa Keke sering merasa depresi belakangan ini, karena dia tidak lagi bisa beraktivitas dan hanya menghabiskan waktunya di rumah. Putri Keke bertanya-tanya apakah ada masalah dengan kesehatan ibunya yang kemungkinan bisa disembuhkan sekaligus membuatnya merasa lebih baik. Beberapa tahun belakangan, Keke sering membeli beberapa jenis obat herbal tradisional. Dia berpikir obat-obatan itu bisa membantunya. Putri Keke akhirnya memutuskan untuk membawa ibunya menemui dokter di rumah sakit. Di sana, Keke diminta untuk menjalani beberapa pemeriksaan, termasuk tes darah. Dokter menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan Keke baik-baik saja, kecuali salah satu tes yang menunjukkan abnormalitas. Kelenjar tiroid Keke menghasilkan hormon dalam jumlah lebih sedikit daripada seharusnya. Kemungkinan inilah yang membuat Keke sering merasa depresi, mudah lupa, dan membuatnya cepat lelah. Dokter kemudian meresepkan obat untuk dikonsumsi setiap hari yang berfungsi memperbaiki tingkat hormon tiroid. Tapi dokter memberitahu bahwa meskipun obat bisa membantunya, masalahnya mungkin tidak akan hilang sepenuhnya. Sebagian besar masalah yang dialami disebabkan oleh perubahan fisik akibat usianya. Sejak kapan perubahan ini terjadi, apa saja perubahan itu, dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Pertama-tama bahwa fisik manusia mulai berubah perlahan-lahan sejak usia 30 tahun. Semua orang akan mengalami perubahan ini ketika mereka menginjak usia 30 tahun. Perubahan itu terjadi secara perlahan dan tidak akan begitu terasa sampai seseorang mencapai usia 40 tahun. Perubahan itu terjadi pada hampir setiap bagian tubuh, tapi utamanya ada 12 fungsi tubuh yang semakin menurun seiring berjalannya waktu. Pertama, kadar lemak tubuh seseorang semakin meningkat seiring mereka menua. Inilah mengapa orang-orang yang berusia 50 tahun pada umumnya lebih berat daripada orang-orang yang masih berusia 20 tahunan. Inilah juga alasan mengapa orang-orang berusia di atas 30 tahun mengalami kesulitan mengurangi berat badan. Kedua, mengalami kesulitan untuk membaca dan membutuhkan bantuan kacamata khusus. Ketiga, kemampuan pendengaran yang semakin menurun, sehingga untuk berbicara dengan lansia harus bersuara sedikit keras. Keempat, lansia punya risiko yang tinggi untuk terkena diabetes.
Hal ini berkaitan dengan lemak yang semakin menumpuk pada orang-orang yang berusia di atas 30 tahun. Kelima, paru-paru lansia tidak berfungsi dengan baik dan ini membuat olahraga menjadi lebih sulit. Keenam, lansia punya lebih banyak masalah dengan tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Ketujuh, aktivitas usus besar lansia menurun sehingga mereka lebih bermasalah dengan sembelit. Kedelapan, fungsi lever pada lansia semakin menurun. Kesembilan, lansia pria maupun wanita kebanyakan mengalami kesulitan dalam buang air kecil seiring berjalannya waktu. Kesepuluh, pada umumnya, otot pada lansia digantikan oleh lemak, sehingga kemampuan mereka berolahraga menurun secara signifikan. Kesebelas, kepadatan tulang lansia semakin menurun sehingga lebih mudah untuk retak. Dan yang ke-12, lansia pada umumnya mengalami atrofi otak sehingga memori mereka semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Selain itu, lansia juga akan berisiko mengalami gangguan tidur. Sehingga lansia yang sudah mendekati usia 80 tahun kemungkinan besar mengalami kesulitan untuk berjalan, mendengar, melihat, dan kesulitan-kesulitan lainnya. Mengenai depresi yang dialami Keke, apakah hal ini juga berkaitan dengan usianya yang semakin menua? Dokter menjawab ya dan tidak. Seperti yang dijelaskan, kelenjar tiroid pada lansia tidak lagi memproduksi hormon cukup, sehingga membuat lansia merasa sedikit depresi. Kebanyakan lansia mengalami penurunan ukuran otak, sehingga kemampuan berpikir semakin memburuk. Hal inilah yang menjadi faktor lansia rentan mengalami depresi. Dokter merekomendasikan obat yang bisa mengurangi depresi yang dirasakan. Keke dan putrinya mendiskusikan tentang depresi yang dirasakan Keke serta obat yang direkomendasikan dokternya. Tidak lama kemudian, salah satu teman Keke datang ke rumahnya untuk menanyakan hasil pemeriksaan yang baru dijalaninya. Putri Keke kemudian menjelaskan beberapa hal tentang kondisi ibunya, serta bagaimana mereka sedang berdiskusi tentang obat yang direkomendasikan dokter untuk mengurangi depresi. Teman Keke ini kemudian menceritakan tentang pengalaman serupa yang pernah dialaminya. Temannya ini adalah seorang wanita berusia 65 tahun. Beberapa tahun yang lalu dia juga pernah merasa depresi. Ada beberapa masalah yang membuatnya depresi saat itu. Sama seperti Keke, dia juga pernah mendapatkan rekomendasi obat untuk menyembuhkan depresinya. Dia sempat mengkonsumsi obat itu selama beberapa waktu. Tetapi dia kemudian menemukan cara untuk mengatasi perasaan depresi itu tanpa harus mengkonsumsi obat apapun. Caranya adalah membangun hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Mendengar hal itu, Keke pun terkejut. Bagaimana hubungan pribadi dengan Yesus Kristus bisa mengurangi perasaan depresi seseorang? Kemudian temannya terus bercerita tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia juga menunjukkan salah satu ayat dalam Alkitab yang berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ayat ini menyampaikan sebuah poin penting yang perlu kita ketahui, yaitu damai sejahtera dari Allah memelihara hati dan pikiran kita. Keke merasa bahwa dirinya sangat membutuhkan damai sejahtera itu. Perasaan depresinya membuat Keke sering mencemaskan banyak hal, seperti uang, kesehatan, dan keluarganya. Keke dan putrinya kemudian bertanya bagaimana mereka bisa menerima kedamaian itu. Teman Keke menunjukkan ayat Alkitab yang mengatakan, "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus." Iman dalam Yesus Kristuslah yang bisa memberikan damai sejahtera. Bagaimana kedamaian itu bisa diterima dengan mudahnya setelah seseorang percaya pada Yesus Kristus? Benar, kedamaian itu bisa diterima dengan mudah dan sederhana.
apa yang harus dipercayai tentang Yesus Kristus. Menyadari bahwa perbuatan-perbuatan buruk yang sudah dilakukan, dosa-dosa yang sudah memisahkan dari Allah. Dosalah yang menghalangi mendapatkan kedamaian dengan Allah. Sama dengan otak lansia yang semakin mengecil, mengakibatkan lansia kesulitan dalam mengingat, dosa yang kita perbuat di hadapan Allah juga mengakibatkan kita harus berpisah darinya. Keke dan putrinya kemudian mengingat apa yang dikatakan dokter mengenai kondisi kesehatan Keke. Yang harus dilakukannya hanyalah memperbanyak olahraga dan lebih sering keluar rumah untuk bertemu dengan teman-temannya. Semua ini bisa membantunya merasa lebih baik. Dokter itu juga menganjurkan supaya Keke mulai berolahraga sedikit demi sedikit. Misalnya pada hari pertama, berjalan kaki selama 5 menit. Kemudian waktunya ditambah sedikit demi sedikit sampai berjalan selama 30 menit per hari. Dia juga mulai melakukan pekerjaan rumah dan memasak lagi. Dokter menyarankan supaya Keke juga mencari hobi untuk mengisi waktu luangnya. Dia pun mulai bermain catur dengan teman-temannya dan mencoba belajar merangkai bunga. Kedua aktivitas ini sangat membantu mengurangi depresi yang dulu dirasakannya. Selain itu, diskusi dengan temannya mengenai Yesus juga membuat Keke merasakan ada harapan dalam hidupnya. Keke dan putrinya kemudian mengajak temannya bertemu kembali untuk melanjutkan diskusi mereka mengenai Yesus Kristus. Temannya juga menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana manusia sudah terpisah dari Allah. Dia membacakan salah satu bagian dalam Alkitab yang berbunyi, "Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih." Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.